Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sumarni, NIM 179. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas rancangan kurikulum PAUD Fatimah Az-Zahra. Sebelum saya memaparkan rancangan kurikulum PAUD, berikut saya akan paparkan mengenai profil PAUD Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra merupakan PAUD yang telah berdiri sejak tahun 2017. PAUD Fatimah Az-Zahra memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi emas penerus bangsa. Dan misi yang pertama, membentuk kepribadian anak sesuai dengan karakter yang islami. 2. Mengembangkan pola pikir kreatif, inovatif, dan berprestasi. 3. Membiasakan pola hidup sehat. 4. Mendorong untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Dan 5. Memberikan pedoman kepada anak dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dengan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas dalam kurikulum terkandung dalam dua hal pokok, yaitu 1. Adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan 2. Tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasinya terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasai dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Kurikulum sendiri memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam bermasyarakat. Fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Komponen pengembangan kurikulum PAUD terdiri atas 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Komponen selanjutnya yaitu komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan
pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seharusnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun, kurikulum yang bagus apabila metode yang digunakan salah, tentunya tujuan sebuah kurikulum tidak akan bisa tercapai. Komponen selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Kompetensi inti yang pertama yaitu mengenalkan dan mengembangkan nilai keagamaan dan nilai moral. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa yang perlu mendapatkan pendidikan yang baik sehingga potensi yang ada pada dirinya dapat berkembang dengan baik dan menjadi manusia yang memiliki kepribadian tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi sebuah lembaga pendidikan, khususnya PAUD, berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulus dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang lebih tangguh. Adapun rancangan kegiatan meliputi memberikan pelajaran tentang doa sebelum dan sesudah tidur, doa sebelum dan sesudah makan, belajar sholat, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, dan mencontohkan suri tauladan kisah-kisah Nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu memaksimalkan perkembangan sosial emosional, mengenali dirinya, mengenali lingkungannya, dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Penanaman kesadaran bahwa anak adalah penerus, pencipta, pengevaluasi, investasi masa depan yang perlu dipersiapkan secara maksimal, baik aspek perkembangan emosinya maupun keterampilan sosialnya. Kemudian perkembangan emosi perlu dikembangkan sejak dini karena anak memiliki masa emas perkembangan sosial emosional sesuai dengan tahap perkembangannya. Masa anak juga sering disebut sebagai masa golden age atau usia emas, di mana anak memiliki perkembangan yang sangat pesat, baik itu perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional anak. Pada anak usia dini, aspek sosial emosi ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak untuk berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Stimulus perkembangan sosial emosional yang positif atau baik merupakan kunci utama anak untuk dapat hidup berdampingan dengan masyarakat. Rancangan kegiatan yang akan dilakukan seperti memperkenalkan nama, mewarnai gambar, menggambar keluarga secara sederhana, menyanyikan lagu anak-anak, mengenalkan anak pada lingkungan sekitar, dan mengenalkan anak pada kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitas anak, memunculkan potensi yang dimiliki, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemampuan pengembangan kognitif bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematikanya dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir teliti. Untuk melakukan pengembangan kognitif anak di PAUD diperlukan strategi yang cocok dengan masa anak-anak, yakni masa bermain. Untuk itu, pembelajaran kognitif dapat dilakukan dengan metode pembelajaran melalui permainan. Dengan bermain, anak akan merasa senang dalam belajar tanpa ada tekanan untuk memahami proses kognitif, sehingga mudah menerima suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru. Rancangan kegiatan meliputi
Membuat karya sederhana, membacakan cerita, bisa berupa dongeng ataupun kisah para nabi, melakukan permainan seperti permainan tradisional, permainan menebak kabar, lalu menyebutkan nama hewan dan suaranya, dan melakukan outbound. Yang selanjutnya adalah membangun kepribadian anak yang sehat dengan menerapkan perilaku hidup sehat, memiliki pribadi yang ceria dan selalu berpikir positif. Rancangan kegiatannya meliputi menerapkan perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, belajar mengosok gigi yang baik. Yang kedua, melakukan gerakan senam sehat. Yang ketiga, kunjungan wisata ke kebun binatang untuk mengenalkan anak tentang dunia fauna. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan percakapan. Percakapan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal. Yang ketiga, penugasan. Penugasan merupakan cara penilaian berupa memberikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun berkelompok. Yang keempat, melalui hasil karya. Hasil karya peserta didik dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni.